sakit perut dok di sebelah kanan. Oh, sakit perut sebelah kanan. Ya. Baik Pak, sebelum saya melanjutkan keluhan Bapak, saya mau nanya beberapa identitas Bapak terlebih dahulu ya. Dengan Bapak Kris usianya berapa Pak? Saya 36 tahun. 36 tahun. Bapak Kris pekerjaannya apa Pak? Saya pemain gitar dan Pemain gitaris. gitar. Oke. Untuk saat ini status pernikahan Bapak masih bernikah? Sudah nikah. Dan untuk Pak Kris sendiri tinggal di mana Pak? Saya di Bumi Sempadan. Oh, di dalam. Kemudian tadi untuk keluhan Bapak adalah sakit perut di bagian kanan ya? Iya, sakit perut sebelah kanan. Sakit perut sebelah kanan. Apakah sakit perutnya ini menetap di sebelah kanan atau dia ada juga sakit di sebelah lain Pak? Dia kadang tuh berjalan berpusat gitu. Oh, menjalar pusat juga. Iya. Baik. Kemudian ini kira-kira sakitnya itu mendadak tiba-tiba sakit atau dia hilang tidur Pak? Hilang timbul. Oh, hilang tidur. Pas saya beraktivitas tuh tambah sakit. Oh, gitu. Kemudian untuk nyerinya sendiri, sakitnya sendiri ini rasanya seperti terbakar, tertusuk atau seperti apa Pak? Seperti tertusuk gitu. Seperti tertusuk gitu ya. Iya. Oke. Kemudian tadi juga sempat menjalar ke bagian pusar ya Pak Iya, ya? jalan berpusat. Menjalar sampai ke pusar. Oke, ini sebenarnya ini nyarinya sudah sejak kapan Pak? Sejak 2 hari yang lalu. Dok. Sudah sejak 2 hari yang lalu ya Pak ya. Baik. Kemudian apakah Bapak ada keluhan-keluhan lain seperti pusing, mual, muntah? Muntah ada. Mual, muntah ada. Saya ada demam juga. Hmm. Nggak tahu berapa, pokoknya rasanya panas. Oke, yang mual muntahnya juga dari kapan Pak? Muntahnya sejak 2 hari itu dulu. Sejak 2 hari yang lalu. Oke, baik. Kemudian Bapak ada merasa sesak? Sampai ada sih dok. Kalau berkeringatnya banyak? Banyak sih ada. Bisa dipanggil. Oh, iya, baik. Kemudian apakah jantungnya seperti merasa berdebar-debar? Nggak ada sih dok. Ya. Kemudian kira-kira untuk mulai kecilnya apakah lebih jadi susah atau sedih lebih jadi sedikit atau normal aja? Normal aja. Normal aja ya. Kemudian apakah sekarang Bapak merasa lemas mungkin? Iya, rasa lemas. Merasakan lemas ya. Oke. Kemudian tadi kan yang memberatkan nyerinya itu adalah pada saat Bapak beraktivitas ya. Nah, kira-kira yang memperingan nyerinya ini Bapak biasanya ngapain Pak? Biasanya saya istirahat sudah. Oh, istirahat sudah mengurangi nyerinya Pak. Orang nyuri. Kemudian dari skala 1 sampai 10 kira-kira nyerinya ini di angka berapa Pak? Sekarang kayaknya 9 sih. 9 jadi sama sakit ya Pak? Iya, sama sakit. Bapak dari kayak gini masih bisa ditahan sakitnya Pak? Masih sih. Oke, kemudian apakah Bapak sempat mempunyai satu penyakit seperti misalnya diabetes, kencing manis atau tekanan darah tinggi ada? Nggak ada sih dok. Sebelumnya pernah merasa sakit seperti ini juga sebelum ini? Belum ada. Baru ini. Belum ada. Oke, kemudian selama Bapak mengalami nyeri ini apakah Bapak mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi nyerinya Pak? Iya, saya konsumsi obat-obatan pereda nyeri ya di warung. Oh iya. Apakah mengurangi nyerinya Pak? Awalnya mengurangi dok, tapi sakit lagi, sakit lagi. Nggak berhenti dok. Kemudian untuk Bapak terakhir makan kapan Pak? Makan dari pagi dok. Tadi pagi. Makannya nafsu makannya apakah berkurang atau normal aja? Iya, berkurang sudah. Oh, malah berkurang ya. Oke. Kemudian kira-kira hubungan dengan keluarga dan dengan teman-teman apakah baik-baik aja mungkin? Baik-baik aja. Ya, oke. Kemudian dari keluarga sendiri apakah pernah mengalami keluhan yang sama seperti Bapak sebelumnya? Ada dok. Oh, ada dari apa? Dari ayah saya dulu. Oh, dari ayah. Sakit sebelah kanan juga. Oh. Sebelah kanan. Dari ayahnya juga ada ya. Iya dok. Kalau dari keluarga sendiri ada yang punya tekanan darah tinggi mungkin atau kencing manis? Nggak ada sih dok. Ya. Oke, baik. Bapak saya cross check ya sekarang ya. Tadi Bapak Kris berusia 76 tahun. Datang tadi ada dari perut sebelah kanan. Kemudian dia juga berjalan sampai ke pusar. Nah ini keluhannya sudah dirasakan sejak 2 hari yang lalu. Kemudian disertai juga dengan adanya demam dan juga mau muntah. Itu juga sudah 2 hari yang lalu. Kemudian dia hilang minggu ya Pak ya. Kenapa? Ya, kemudian dia yang meringankan biasanya dengan istirahat dan juga yang memberatkan adalah dengan melakukan aktivitas. Kemudian Bapak tadi juga sudah minum obat tapi nyerinya tidak hilang ya Pak ya. Baik Pak, saat ini sekarang saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan pada Bapak untuk mengetahui lebih lanjut apa penyakit yang Bapak alami ini. Bapak bersedia? Bersedia dok. Oke, baik, silakan Pak. Nanti Bapak dibutuhkan juga untuk membuka baju bagian atas. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Tadi saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen. Pasien
tahap selanjutnya adalah saya akan melakukan inspeksi pada abdomennya. Di sini bentuk dari abdomennya tampak normal di tampak datar. Kemudian saya lihat di sini untuk pernapasannya adalah rongga abdominal. Kemudian saya juga akan melihat simetrisitan dari abdomennya. Kita lihat dari bagian kaki di sini simetris antara kanan dan juga kiri. Selanjutnya pada bagian abdomen juga tidak tampak adanya tanda-tanda sicatrix, tidak ada tanda-tanda inflamasi, tidak ada tanda-tanda pelebaran pembuluh vena, tidak ada pelebaran pembuluh vena. Kemudian juga tidak ada massa yang terlihat pada abdomennya. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Auskultasi menggunakan membran terlebih dahulu. Saya akan menghangatkan auskultasi di keempat kuadran. Kemudian untuk mendengarkan klik dan gargle yang normalnya 5-16 kali per menit. Oke, di sini normal untuk klik dan gargle-nya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan bel dari stetoskop untuk mendengarkan bunyi dari metallic sound. Oke, di sini tidak ada bunyi dari metallic sound. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada abdomennya, dimulai dari perkusi 4 kuadran terlebih dahulu. Timpani, nyeri Pak? Nyeri dok. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ASI-tes, di mana pinjam tangan ini Pak ya, boleh diletakkan di pusarnya seperti ini. Kemudian saya akan menggerakkan abdomen dari pasien ke kanan dan juga ke kiri untuk melihat apakah ada cairan ataupun apakah ada pergerakan dari cairan pada abdomen. Di sini tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan shifting dullness, dimulai dari bagian umbilikus ke lateral. Timpani. Bapak silakan menghadap ke saya Pak. Timpani. Oke. Di sini tidak ada tanda-tanda ASI-tes. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas hepar, dimulai dari batas atas pada ICS 4 di midclavicular dextra. Redup, sonor. Redup. Di sini merupakan batas atas dari heparnya. Kemudian untuk menentukan batas bawah dari heparnya, dimulai dari sejajar umbilikus pada midclavicular dextra. Timpani. Redup. Oke, di sini batas dari heparnya, ukuran dari heparnya adalah sekitar 3 jari, menandakan tidak ada tanda-tanda dari hepatomegali. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada lien, dimulai dari midclavicular sinistra ke arah umbilikus. Timpani. Di sini tidak terdapat adanya tanda-tanda pembesaran dari lien. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, dimulai dari palpasi ringan terlebih dahulu. Nyeri Pak? Nyeri? Sedikit. Nyeri? Di sini nyeri dok. Oke, nyeri ya. Kemudian melakukan pemeriksaan palpasi dalam. Nyeri Pak? Nyeri? Nyeri dok. Nyeri ya? Nyeri dok. Nyeri juga. Oke, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada hepar terlebih dahulu. Oke, Bapak silakan tarik nafas Pak. Hembuskan. Oke, di sini tidak terdapat adanya tanda-tanda pembesaran dari hepar. Kemudian selanjutnya palpasi pada lien. Bapak silakan tarik nafas Pak. Oke, hembuskan. Oke, di sini tidak terdapat adanya pembesaran dari lien. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi pada ginjal. Oke, Bapak silakan tarik nafas Pak. Hembuskan. Oke, di sini tidak terdapat pembesaran ginjal. Selanjutnya untuk bagian sebelah kiri, saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien. Oke, di sini tidak terdapat adanya tanda-tanda pembesaran dari ginjal. Selanjutnya kita juga pada hepar juga bisa melakukan pemeriksaan uji tekan atau uji ketok pada hepar untuk menentukan apakah ada nyeri atau tidak. Nyeri Pak? Nggak ada ya. Oke, selanjutnya karena tadi didapatkan adanya tanda-tanda dari apendisitis, maka kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan pada
untuk menentukan apakah ada appendicitis atau tidak. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan nyeri pada titik McBurney di sepertiga psoas, di 3 titik. Nah, kita lakukan pemeriksaan nyeri dan juga nyeri tekan lepas, nyeri tekan dan juga nyeri tekan lepas. Nyeri Pak? Nyeri dok. Nyeri ya? Nyeri? Nyeri dok. Nyeri juga pas lepas ya tadi Iya. ya? Oke. Untuk titik McBurney-nya dia positif, menandakan adanya tanda-tanda dari appendicitis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Rossing sign dan juga lumbar. Kita lakukan penekanan pada kontralateral dari McBurney tadi. Nyeri Pak? Nyeri dok. Nyerinya di sebelah kiri? Sebelah kanan. Sebelah kanan? Ah. Oke. Nyeri? Nyeri dok. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan psoas sign ini ada aktif dan pasif. Untuk yang aktif terlebih dahulu, Bapak silakan angkat kaki kanannya Pak. Sakit Pak? Sakit dok. Oke, untuk psoas sign yang Pak aktif dia positif. Selanjutnya adalah psoas yang pasif. Bapak silakan hadap ke sebelah sana Pak. Oke, bisa Pak. Sakit Pak? Aduh sakit dok. Oke, selanjutnya untuk psoas sign yang pasif dia juga positif. Selanjutnya adalah obturator sign. Obturator sign itu kita ini siapa saya angkat kakinya. Sakit Pak? Aduh sakit dok. Sakit? Sakit dok, sakit dok. Oke. Untuk obturator sign-nya juga positif. Selanjutnya adalah dumpy sign. Dumpy sign Bapak silakan bantu Pak. Sakit Pak sebelah kanannya? Ya agak sakit dok. Dumpy sign-nya juga positif. Oke Bapak, untuk pemeriksaan pada perut Bapak sudah selesai. Silakan Bapak gunakan bajunya kembali dan saya tunggu di meja pemeriksaan untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan Bapak. Jadi Bapak, setelah kita lakukan pemeriksaan pada perut Bapak tadi, saya menduga dari yang Bapak rasakan itu mengarah pada radang usus buntu Pak. Jadi yang Bapak alami ini kan sudah 2 hari dan termasuk radang usus buntu yang akut yang cepat gitu Pak. Nah kemudian untuk tahap selanjutnya, karena Bapak sebelumnya kan sudah ada minum obat ya Pak ya, namun udah enggak ngilangin nyerinya Pak. Nah untuk tahap selanjutnya kita di sini nanti saya akan menuliskan rujukan untuk dirujuk ke bagian rumah sakit ya Pak ya, karena untuk tahap selanjutnya saat ini yaitu dilakukan operasi Pak untuk mengangkat usus buntunya. Nah untuk operasi ini nanti ada beberapa efek sampingnya seperti operasi terdengar Pak, namun ketika Bapak tidak bisa dilakukan operasi maka nantinya bisa efeknya itu malah lebih parah gitu Pak. Dari yang Bapak rasakan itu malah lebih parah, kemudian bisa menjadi infeksi yang lebih luas dan juga nantinya bakalan menjadi lebih parah gitu Pak. Jadi iya, jadi saat ini saya akan menuliskan surat rujukan ke rumah sakit, Bapak silakan datang ke rumah sakit dan nanti dilakukan pemeriksaan lanjutan di sana untuk mengetahui seberapa luas radang usus buntu yang Bapak rasakan dan juga tindakan operasi selanjutnya Pak. Mungkin itu saja Pak yang saya akan berikan, yang saya jelaskan kepada Bapak. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Enggak apa-apa, kalau itu operasi. Untuk saat ini nanti akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya Pak. Namun kalau setelah saya lihat tadi memang indikasi selanjutnya adalah dilakukan operasi untuk mengurangi Pak, untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga usus buntunya itu biar cepat teratasi gitu Pak. Jadi tidak Makasih Pak. ada lagi yang ditanyakan? Udah,